Oke pemirsa, masih bersama saya DK, Doni The Kaiser, tentunya dalam DK Show. Dan masih tamu istimewa saya kali ini, Pak Rahmat Gobel. Pak Rahmat, ini merek dan brand termasuk institusi bisnis yang Anda pimpin ini kan usianya sudah... Kalau dari mulai berdirinya perusahaan sampai dengan sekarang itu sudah 55 tahun. 55 tahun. Nah, ini pertanyaan yang harus saya tanyakan karena ketemu Anda langsung. Dari nasional kemudian menjadi Panasonic, gimana ceritanya? Jadi sejarahnya dulu mereknya adalah Cawang. Cawang? Ya. Dengan ejaan lamanya TJ itu ya? Ya. Cawang mereknya. Ya, apalagi karena itu ada di lokasi Cawang. Iya. Ya. Nah, ketika tahun 68 Undang-Undang PMA kalau tidak salah waktu itu sudah diterbitkan, bisa bahwa asing boleh masuk dan harus melakukan joint venture. Almarhum yang selama dari tahun 60 sudah berkenalan dengan Matsushita Konosuke, pendiri daripada Panasonic sekarang ini, brand sekarang ini, itu almarhum mempunyai satu visi yang sama di dalam membangun negara ini. Bagaimana membangun negara ini melalui industri. Itu visi yang sama. Yeah. Ya. Nah, sehingga dalam sejarah itu akhirnya berpartneran lah antara almarhum Pak Gobel dengan almarhum Konosuke Matsushita. Jadilah PT Nasional Gobel. Cawang tetap berjalan bersamaan dengan nasional. Karena nama Cawang di Indonesia sudah cukup kuat pada waktu itu. Ya, nah, Jepang waktu itu memperkenalkan dengan merek nasionalnya. Tentu ini ada kaitan dalam strategi marketing. Ya kan, kalau kita bisa menjadi one brand policy itu akan lebih baik. Dan ini lebih mengglobal ya? Ya, lebih besar penguasaan. Kemudian jadi Panasonic. Nah, Panasonic, nah jadi Matsushita kemudian mempunyai brand di samping nasional ada merek Panasonic. Oh, jadi masih satu. Masih satu. Oh. Nah, cuma karena perubahan global, Betul. kembali lagi persaingan global sehingga untuk bisa dalam membangun satu efisiensi yang baik, daripada kita menggunakan 2 brand atau 3 brand, lebih baik 1 brand. Jadi cost-nya lebih murah, apalagi pertarungan sangat ketat sekarang ini. Itulah makanya kita sepakat untuk menggunakan 1 brand dan memasarkan dengan merek Panasonic. Iya. Ini dari segi cost akan lebih efisien pastinya. Betul. Tapi kalau bicara nasionalisme nih Pak Rahmat ya, nasional itu kan brand atau kata yang internasional, diterima di seluruh dunia dan artinya juga nasionalismenya ada gitu. Kalau Panasonic Anda nggak merasa nasionalismenya tergerus gitu? Nggak juga saya bilang. Nasionalisme itu bukan hanya dilihat dari nama aja. Bagaimana konsistensi industri yang kita bangun. Nah, kalau sudah bicara 50 tahun mah udah konsisten. Ya, itu yang paling penting. Komitmen kita dalam membangun industri elektronika itu yang merupakan nasionalisme kita lihat di situ, bukan cuma brand. Berarti Anda setuju dong katanya kalau Shakespeare kalau kita ingin membangun brand untuk bisa menjadi brand global, ya itu ada strateginya. Nah, dulu merek TV itu ada pendampingnya. Kalau nasional dulu seingat saya itu ada merek nasional dengan pendampingnya itu merek Arjuna. Ada Cakra. Jadi ada TV nasional Cakra, ada TV nasional Arjuna. Ya. Batu baterai juga gitu. Ada merek nasional Hyper, ada juga nasional merek Pelita. Kita develop brand lokal. Nah, jadi, kalau sekarang dulu juga Toyota ada Kijang. Ya kan? Nah, itu ada. Tapi sekarang kan dengan pergerakan global, brand itu akan berubah otomatis yang bisa bagaimana bisa diterima oleh masyarakat. Tapi ngomong-ngomong komponen lokalnya? Jadi, justru itu kembali lagi. Kita membangun industri, bukan membangun pabrik. Ya. Nah, disitulah kalau kita sudah bicara berkomitmen membangun industri, tentu kita mengembangkan industri komponennya. Nah, perusahaan ini punya misi membangun, karena kita mempunyai misi membangun industri, kita harus membina pembangunan industri komponennya. Saya juga dulu waktu dari kecil, saya kira saya dari SD sudah dibawa ke pabrik sama orang tua saya. Mungkin pada waktu itu saya suka main bolanya di pabrik. Jadi saya sudah ditanamkan waktu itu kecintaannya kepada Pak Industri itu sendiri. Datang ke pabrik. Didoktrin secara halus nih ya. Dan saya selama liburan, saya nggak ada liburan itu. Terus ngapain dong? Ke pabrik. Ke pabrik? Ke pabrik saya. Saya mulai disuruh menyapu pabrik,
Oh. Kerja masukin radio di dalam box terus taruh di truk. Karyawan lain tahu dong, wah ini anaknya Pernah bos jadi gitu. ajudan direktur. Bawa impas iya, segala macam. masih saya. Jadi saya sudah diajarkan dari SD terus. Jadi libur sekolah itu saya udah ada di pabrik. Mungkin Ini kalau nilai-nilai yang ditanamkan ya. dari situ dia. Dan saya masuk ke pabrik itu dari rumah pakai mobil umum, nggak pakai mobil rumah. Pakai bus, pakai oplet dulu. Ya kan, dan sebagaimana karyawan masukin kartu, Absen juga. absen keluar juga demikian. Seperti manusia saya. Nah, tapi Dan anak saya pun udah ikut sekarang begitu. dilatih juga seperti itu. Ya, kalau anak saya nggak saya minta, Toto sudah ada di pabrik. Nginep kalau libur dari sekolah, Toto nginepnya di asrama pabrik. Saya nggak tahu mana anak Masih saya kok mau ya. tiba-tiba ada di pabrik. Ngomong-ngomong Pak Rahmat, suka makanan apa? Ya, semua makanan kita suka lah. Kalau Hanya saya nggak suka makan kambing. Tapi mungkin kalau setelah ketemu tamu saya yang berikut ini, nanti pandangan Anda tentang dunia perkambingan bisa berubah kali. Ini bukan pakar kambing yang mau saya undang, tapi Anda pasti tahu ya. Dan pemirsa, nama yang satu ini sama seperti kalau kita bicara brand, ya seperti yang diungkapkan Pak Rahmat Gobel tadi, mendengar namanya pasti langsung terbayang soal makanan atau kuliner. Siapa lagi kalau bukan William Wongso? Selamat datang, Om William, apa kabar? Apa kabar Doni? Sehat? Apa kabar Pak? Gak apa-apa kan saya panggil Om? Woi, apa aja? Om William, ini kalau bicara permakanan, sebenarnya apa yang membuat Anda mulai jatuh cinta pada dunia kuliner? Begini ya, saya terus terang, ya memang dari dulu saya, kalau orang mengatakan saya itu kolektor cita rasa. Jadi saya suka coba makanan di mana-mana tanpa memikirkan itu suatu profesi. Dari sononya tuh. Tapi kalau saya lihat dari kira-kira 15 tahun terakhir ini, saya karena Anda merasa prihatin. Kenapa begitu? Kenapa kemana-mana itu bangsa-bangsa lain itu berjuang mati-matian untuk mempertahankan tradisi kulinernya. Ini Om, sebentar. Biar lebih penasaran, ini yang mau kita gali di segmen berikutnya. Ya, Pak Rahmat, Om William, kita akan segera kembali. Pemirsa tetap bersama kami, kita akan diskusi lebih lanjut tentang hal-hal yang berbau kecintaan pada tanah air, mulai dari produk elektronik, bahkan sampai kuliner. Tentu saja masih bersama saya, DK, Doni DK Share di DK Show.